Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, alhamdulillah pada hari ini ya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak ya. Dan selawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasihnya yaitu Nabi besar kita Muhammad SAW. Gimana kabarnya anak-anak Bapak semua? Kelas 4 yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur ya. Ya, baik pada hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Falaq. Ya, kemarin Bapak sudah memberikan tugas ya 2 minggu yang lalu, tugas menulis serta menghafal Quran Surat Al-Falaq. Pada hari ini insya Allah Bapak akan jelaskan isi kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Falaq. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahaman. Amin Allahumma amin. Baik, pada hari ini Bapak akan jelaskan isi pelajaran yang pertama yaitu Quran Surat Al-Falaq. Terutama adalah isi kandungan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Falaq ya. Sebelum Bapak jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Falaq, marilah sama-sama kita saksikan terlebih dahulu video pembelajaran tentang Quran Surat Al-Falaq ya. Selamat menyaksikan ya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Karena dalam surat Al-Falaq ini menceritakan macam-macam kejahatan. Ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang yang dengki. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada sub pelajaran yang pertama, yaitu membaca Quran Surat Al-Falaq. Mari kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, mari kita cermati ayat pertama. Dalam ayat pertama ini terdapat huruf alif dan ain yang saling berdekatan. Harus jelas perbedaannya ya. Mari disimak. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kita perhatikan ayat yang kedua. Di ayat kedua ini terdapat huruf shin. Huruf shin dilafalkan dengan nafas yang menyembur. Mari disimak. Min syarri ma khalaq. Sekarang mari perhatikan ayat ketiga. Di ayat ketiga ini terdapat huruf yang pelafalannya hampir sama, yaitu huruf shin dan sin. Mari disimak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita lanjut ayat keempat. Pada ayat keempat ini terdapat huruf yang pelafalannya hampir sama, yaitu huruf shin dan huruf tha. Mari disimak. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita masuk pada ayat terakhir atau ayat kelima. Di ayat kelima ini terdapat huruf yang pelafalannya hampir sama seperti ayat-ayat sebelumnya, yaitu huruf shin dan sin. Juga terdapat huruf yang cara membacanya hampir sama, yaitu huruf zal. Pengucapannya sama seperti huruf ta. Cara pengucapannya yaitu ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Mari disimak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita membaca surat Al-Falaq dari ayat pertama hingga ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu insya Allah kamu bisa. Ayo latihan melafalkan. Lafalkanlah secara berulang huruf-huruf berikut sehingga jelas perbedaannya. Sa, shin, sin. Ha, ho. Zal, dal. Alif, ain. Ghain, qaf. Fa, qaf. Sekarang ayo lakukan secara berulang sehingga kamu dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Alhamdulillah kita sudah Alhamdulillah kita sudah menyaksikan video pembelajaran ya. Baik, Bapak akan jelaskan isi kandungan, namun sebelumnya Bapak akan bacakan kembali teks surat Al-Falaq dan artinya ya. Ya, kalian simak ya anak-anak Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nabbatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan pada bul-bul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu adalah teks surat Al-Falaq beserta artinya. Mudah-mudahan kalian hafal ya semuanya ya. Amin. Allahumma amin. Baik. Bapak sekarang akan jelaskan mengenai isi kandungan surat Al-Falaq ya. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkannya di kota Mekah. Diturunkannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Falaq merupakan surat urutan yang ke-113. Kata Al-Falaq itu sendiri artinya adalah waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpiara dari kejahatan manusia maupun kejahatan makhluk Allah yang lainnya ya. Rasul sering membaca surat Al-Falaq ketika dia di dalam perjalanan ya. Nah, sekarang secara garis besar, di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya, maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Allah, kepada Tuhan agar terpiara dari kejahatan-kejahatan ya. Kejahatan meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Falaq. Kejahatannya antara lain adalah yang pertama, kejahatan makhluk ciptaan Allah, baik jin, hewan, manusia, atau benda-benda mati yang menimbulkan bahaya bagi makhluknya. Ya, kita minta kepada Allah ya, supaya kita terhindar dari kejahatan makhluk ciptaan Allah ya. Nah, ini gambarnya ya. Yang kedua, kejahatan malam apabila telah gelap gulita ya. Karena kejahatan itu banyak terjadi di malam hari. Banyak penjahat yang melakukan aksinya di malam hari. Demikian pula dengan jin dan binatang-binatang yang berbahaya
ya, ada jin yang menggoda kita di malam hari. Di samping itu juga menghindari bahaya itu lebih sulit dilakukan pada waktu malam hari. Makanya kita minta kepada Allah ya, kita baca surah Al-Falaq supaya kita terhindar dari kejahatan yang ada pada malam hari. Nah, ini gambarnya ya. Yang ketiga, dari kejahatan wanita tukang sihir yang biasa membaca mantra, jampe-jampe, ada, seperti itu kan. Kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat. Karena sihir itu termasuk syirik. Apa itu syirik? Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Sihir juga bisa mencelakakan manusia di dunia dan di akhirat, ya. Nah, ini dia nih kejahatan tukang sihir. Yang keempat, dari kejahatan orang yang dengki. Sifat dengki merupakan sifat tercela dan bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Untuk itu, kita harus menghindari yang namanya sifat dengki. Nah, nih ya gambarnya. Nah, sekarang ada hikmah nih ya. Ada hikmah, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, yang apabila kita membaca Al-Quran, maka Allah akan membalas kebaikannya nih ya. Kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a arfan minal Qur'ani falahu asanatun wal asanatu bi asra amsalihha la aqulu alif lam mim arfun walakin alif arfun wala mim arfun wa mim arfun. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, jadi 30 kebaikan. Ya, baca alif lam mim doang tuh. Apalagi kalau kita membaca surat Al-Falaq yang banyak huruf-hurufnya. Ya, sekarang ada tugas yang buat kalian ya. Nanti kalian kerjakan di rumah nih ya. Kerjakan, tulis di buku tulis agamanya. Kalau udah selesai, nanti kirimnya japri WA ke Bapak Padlala ya. Kirim hasil tugasnya berserta foto anaknya lagi megang buku hasil tugasnya ya. Kirimnya japri WA ke Bapak Padlala. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah selesai materi kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.